Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di jalsah subuh kita dengan menggunakan kitab Aqabatut Thariq. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus-menerus berjalan menuju Allah dengan ilmu. Karena seperti yang sering saya ulang-ulangi, thariqah akhir zaman yang paling efektif, yang bisa menghantarkan kita kepada Allah adalah thariqatul ilmi. Dan mudah-mudahan kita semua terus-menerus berada dalam qor ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa membawa khasyatillah, membawa ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang kita miliki semakin menambah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan itulah yang akan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. Baik teman-teman semua, ya kemarin kita telah membahas panjang lebar terkait dengan khasyah atau khauf. Ya, khauf kita gunakan ketika apa? Ketika kita terlalu beryuforia dalam perjalanan spiritual. Ketika kita terlalu beryuforia dalam perjalanan spiritual, akhirnya kita banyak menabrak rambu-rambu syariat. Maka pergunakanlah khauf sebagai batas, ya, sebagai batas kehambaan kita. Nah, ketika kita terlalu inferior dalam perjalanan spiritual ini, karena kita pernah ditodong oleh berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, oleh berbagai macam doktrin yang selama ini menggelayuti diri kita terkait ketidakpantasan kita ngaji tasawuf misalnya, karena ilmu fikih atau ilmu syariat kita belum mumpuni. Lalu kita ditodong lagi dengan berbagai macam hal-hal yang mendeskripsikan kita, mengecilkan jiwa kita. Dengan apa? Dengan berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Akhirnya kita merasa kecil hati, kita merasa tidak berguna, tidak pantas dalam perjalanan spiritual. Maka gunakanlah rambu-rambu roja atau harapan. Nah, jadi teman-teman bijak-bijaklah menggunakan dua hal ini. Yang pertama khauf, yang kedua adalah roja. Dan saya memahami teman-teman semua, ya, kebangkitan spiritual yang saat ini merebak di mana-mana terkait dengan pembelajaran kesadaran. Seolah-olah semuanya itu terlihat mudah, terlihat gampang. Akarnya dari mana? Akarnya banyak dari mereka, ya kita semua merasakan berbagai macam tekanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menakut-nakuti umat dengan apa? Dengan surga, dengan neraka, dengan dosa dan lain sebagainya. Akhirnya umat ibadah kabur, menemukan jalan shortcut, akhirnya ketemu dengan kesadaran itu. Nah, ketika umat masuk pada zona kesadaran itu, ya terlalu bablas gitu ya, akhirnya menafikan sesuatu yang sudah menjadi qat'iyyun subutun,
sesuatu yang sudah ditetapkan patok dalam agama kita. Seperti apa? Seperti adanya dosa, seperti adanya neraka misalnya. Ya ini dilanggar semua. Saya memahami psikologi seperti itu karena kita pernah lama diberangus dalam doktrin gitu. Doktrin apa? Doktrin agama itu sendiri gitu. Akhirnya kita menemukan jalan keluar nih. Nah, cuman kalau kita tidak ngaji secara untas, akhirnya euforia itu terlalu berlebihan sehingga menyebabkan diri kita lepas kontrol, tidak menggunakan rambu-rambu syariat gitu ya. Maka dibutuhkanlah di sini ya apa? Khauf itu tadi sebagai batas kehambaan kita. Jadi teman-teman semua ya, pandai-pandailah memilah dan memilih mana yang akan kita ambil, khauf ataukah roja. Kalau kita banyak ya disusupi ketakutan, minder dalam beragama, pakailah yang dinamakan dengan roja, ini harapan. Nanti kita akan bahas panjang lebar terkait roja ini agar teman-teman tercerahkan, agar teman-teman terbebaskan. Tapi teman-teman ya, saya pernah kasih bekal khauf itu tadi sebagai pegangan kita. Jadi tidak, cara main NK adalah wasatiyah, moderat, pertengahan. Tidak terlalu hakikat, juga tidak terlalu syariat, berada di pertengahan. Kita tahu kapan menggunakan syariat, kapan menggunakan hakikat gitu ya. Ini zona yang harus kita pahami bersama. Ya, NK itu main di pertengahan. Karena masih banyak ilmu-ilmu yang akan kita bahas teman-teman ya. Insya Allah ke depannya kita ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji kaidah fikih, usul fikih, masih banyak yang akan kita garap ke depannya gitu. Belum nanti kita berbicara tentang al-insaniyah, kemanusiaan. Masih banyak pokoknya. Ini baru mukadimah ngaji kita itu. Ya, teman-teman baru 2 minggu, 2 bulan, ada yang 3 bulan kan ngaji sama saya. Itu baru mukadimah. Masih jauh. Perjalanan kita masih jauh, teman-teman. Ya, masih banyak yang harus kita tata gitu loh. Ya, masih mukadimah ini. Baru 2 bulan kan. Ya udah baru mukadimah segitunya. Ya teman-teman semua, ya mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan. Saya Kang Adit baru mukadimah ini, baru peregangan otot ya, ibaratnya. Ini baru spill doang sebenarnya. Ya, baru spill doang. Oke teman-teman, silahkan dibuka di halaman 72. Judulnya adalah Ar-Roja. Kita tulis dulu ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Karena yang kita pinta adalah istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut ngaji sama ayah? Duduk situ, duduk. Kitab Aqobatut Thoriq, Kang. Namanya kitab Aqobatut Thoriq. Kitabnya adanya di grup WA. Kalau masuk grup WA, monggo silahkan. Nanti nomornya saya kasih di akhir pengajian kita. Ya, pengajiannya sampai beres. Judulnya adalah Ar-Roja. Apa arti ar-roja? Roja itu adalah harapan atau hope. Nah, ini digunakan oleh seorang salik. Salik itu siapa sih? Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Ketika apa? Ketika dia melihat ya, ini misalnya seorang nih, ini saya lah ya,
pasti kita mempunyai luka di masa lalu, dosa di masa lalu, kegagalan di masa lalu, tragedi di masa lalu, doktrin, dan berbagai macam hal-hal yang pernah kita perbuat di masa lalu. Nah, setiap momentum kejadian apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, ini akan berdampak pada mental kita, ya, yang dinamakan dengan nafs. Mental nih. Akhirnya menyebabkan nafs kita menjadi apa? Inferior. Terus apa yang dinamakan zaman sekarang tuh jadi secure, ya, insecure dan lain sebagainya. Yang penyakit mental diakibatkan oleh masa lalu kita nih. Ditambah ketika kita mengakses ilmu agama, yang kita baca, yang kita dengar adalah tentang apa? Tentang doktrin-doktrin juga yang menyebabkan diri kita tidak kemana-mana nih. Ketika kita bicara agama, rasa-rasa saya malu kalau bicara agama, masa lalu saya seperti ini. Kalau kita mau ngepost tentang kebaikan, rasa saya malu, dulu saya seperti ini. Nah teman-teman, ketika teman-teman ngalamin seperti ini, ya, setelah teman-teman tobat kan, setelah tobat, terus teman-teman ngaji yang pernah dibahas sama kita dari awal perjalanan, dari awal tobat, terus thalabul ilmi dan lain sebagainya. Nah teman-teman, setelah kita berada dalam posisi seperti ini, maka hilangkanlah ini semua, ya. Dengan cara apa? Dengan cara roja ini tadi, agar teman-teman tidak terkena penyakit inferior atau insecure. Karena dua penyakit ini, teman-teman, ya, kalau tidak segera disembuhkan dengan roja, teman-teman akan diperalat. Siapa yang memperalat kita? Ya orang-orang yang berbicara agama juga kebanyakan memperalat orang-orang yang terkena penyakit ini. Akhirnya apa teman-teman? Dijadikan budak spiritual. Teman-teman tidak dibebaskan, tapi diberangus ruhaniahnya agar apa? Teman-teman bisa diperbudak. Nah, di sini sebutan apa? Sebutan muhibin, sebutan apa namanya, pecinta dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan pecinta, teman-teman, aja dimanfaatkan gitu loh. Baik secara ekonomi, secara mental, secara tenaga dimanfaatkan ketika teman-teman berada dalam penyakit seperti ini nih. Nah, maka ini hapus dengan apa? Roja. Jadi roja itu semangat apa? Semangat egaliter. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Kita mempunyai sesuatu yang sama gitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi roja ini adalah semangat egaliter, semangat pembebasan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada para sahabat. Contoh misalnya kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Siapa sih Sayyidina Umar ibn Khattab sebelum beliau masuk Islam? Adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah. Nah, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu ditarbiyah oleh Rasulullah menggunakan pendekatan ini, roja, harapan. Ininya dihilangkan, dibebaskan. Ya teman-teman, ya sebenarnya agama itu spirit roja gitu loh. Tapi rojanya harus pakai ilmu, karena kalau roja tidak menggunakan ilmu, ini nanti kebablasan gitu loh. Akhirnya menafikan apa? Menafikan neraka. Banyak yang komen begitu saya ngebahas tentang kesadaran gitu ya. Banyak yang menafikan neraka. Berikan neraka kepada saya. Saya tidak percaya dengan neraka. Karena bagi saya Tuhan itu Maha Rahman, Maha Rahim, tidak mungkin menyiksa hambanya. Nah ini adalah roja yang
kebablasan. Seperti benar, tapi kalau ditelaah lebih dalam ternyata ini keliru. Teman-teman semua ya. Misalnya Pak Prabowo orang yang baik. Dan saya yakin beliau orang baik misalnya ya. Tapi di kebaikan beliau, teman-teman semua, beliau tetap mengakomodasi adanya apa? Adanya penjara. Ini penjara nih. Hukuman bagi koruptor. Ya, aset koruptor disita, penyitaan. Ya, pertanyaannya ya, penjara ke hukuman mati bagi koruptor, terus penyitaan aset bagi koruptor yang drag segala macam dihukum. Apakah ini bukan bagian dari rahman, bagian dari kasih sayangnya Pak Prabowo? Tentu saja ini adalah bagian dari kasih sayangnya Pak Prabowo gitu. Jadi adanya penjara, adanya hukuman bagi koruptor, adanya penyitaan aset bagi koruptor, ini adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi adanya neraka itu juga bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah gitu. Nah, ketika kita masuk pada kesadaran tidak menggunakan ilmu, ini diteraba semua. Sebenarnya dia berkesadaran tapi tidak menggunakan ilmu gitu. Akhirnya apa? Sesuatu yang sudah dipatok dalam agama kita, adanya yaumil hisab, adanya neraka, surga, ini teraba semua. Nggak ada katanya ini. Kenapa? Karena mustahil Allah menghukum hambanya. Karena Allah mempunyai Rahman dan Rahim. Justru dengan adanya Rahman dan Rahim, adanya ini. Adanya ini, hukuman-hukuman itu tadi. Ya, teman-teman mudah-mudahan paham ya. Kalau kita berbicara spiritual tanpa menggunakan ilmu, akhirnya kebablasan gitu. Ya, seolah-olah benar, seolah-olah indah, tapi pada akhirnya hanya apa? Menyesatkan gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Ya, anak nakal ditempelin sama orang tua bukan benci tapi sayang tuh benar ya. Jadi mau berkesadaran harus pakai ilmu. Nah, berkesadaran aja harus pakai ilmu. Ya, oke teman-teman lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen Damang, Kang Fahmi sehat ya. Saya sapa-sapa dulu. Bunda Hani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Pera sehat. Oke teman-teman, silahkan dibuka halaman 72. Teh Pera kemarin ngisi di NU, luar biasa, jadi ini nih jamaah NU. Jadi muslimat NU beliau. Minta izin baru ikut ngaji. Ya nggak apa-apa Kang. Ya silakan di halaman 72 teman-teman buka ya. Kalau non gulu masih belum paham di bagian muhibbin, ya nggak usah paham juga, nggak apa-apa itu mah ya. Oh siap Tepera, ya nggak usah paham juga ya tentang muhibbin. Nanti diulang-ulang aja di YouTube-nya ya. Silakan dibuka di halaman 72 tentang ar-raja. War-raja'u fil lughati. Roja kalau ditinjau dari segi bahasa adalah al-amalu. Apa itu amal? Ya bukan amal ya, tapi amalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ririn kemana aja, jarang ngaji nih sekarang perasaan. YouTube-nya nanti saya kasih ya, nanti saya kasih di WA. Al-amalu itu adalah cita-cita itu al-amalu. Warroja'u fit tahqiqi, sedangkan roja kalau ditinjau dari tahqiq. Ya tahqiq itu apa? Tahqiq itu perealisasiannya gitu. Ada nanti di WA kitabnya.
Waalaikumsalam Teh Anissa. Ta'alaqul qalbi, ya, ta'alaqul qalbi, hati bersandar, bihusuli mahbubin, terkait pencapaian satu hal yang kita cita-citakan atau yang kita sukai, fil mustaqbali, ya, di masa depan. Fa'inal mu'mina, karena sesungguhnya mukmin, dzu qalbaini, itu mempunyai dua qalbu. Qalbun yarzu bihi, qalbu dengannya dia berharap, bihi, ya, qalbu yang berharap dengannya, wa qalbu yukhafu bihi, dan qalbu yang mempunyai khauf, fear atau ketakutan. Jadi ya, secara bahasa mudahnya gini, roja adalah harapan kita untuk masa depan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu roja tuh. Tentu saja yang kita inginkan apa? Kebahagiaan. Yang kita inginkan adalah rahmat. Yang kita inginkan adalah ampunan. Yang kita inginkan pembebasan. Yang kita inginkan pencerahan. Nah, itu yang dimaksud dengan roja itu tadi gitu ya. Nah, ini seorang mukmin teman-teman ya. Dia mempunyai dua hati. Yang pertama hati yang khauf. Yang kedua adalah ar-roja. Hati yang penuh dengan khosyah, ketakutan kepada Allah. Hati yang diliputi oleh roja, harapan kepada Allah. Ini harus kita miliki dua-duanya. Ya. Dan dengan ilmu kita tahu menggunakan khauf, kapan menggunakan roja. Jangan sampai salah menggunakan. Ya, kalau kita ingin maksiat, ya Allah Maha Pengampun ini, Allah Maha Rahman ini, jangan, ya gunakanlah khauf. Kalau kita sudah berlaku maksiat, gunakanlah roja. Udah kita maksiat nih, gunakan roja. Jadi roja ini digunakan setelah apa? Setelah kita melakukan maksiat, setelah kita berbuat taat. Dan harus balance. Kalau setelah taat nih teman-teman ya, harus balance. Balance-nya gini. Ada perasaan khawatir, ya, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita sadar, ya, ketaatan yang kita bangun di hadapan Allah penuh dengan kecacatan. Secara syariat mungkin sudah benar, kita sudah tahu syarat syah dan rukunnya puasa misalnya, niat kayak gitu segala macam. Tapi secara ditinjau secara kolbu masih banyak hal-hal yang haram yang kita langgar, seperti benci, dendam, ujub, takabur masih kita pelihara. Nah, karena dua perangkat ini, ya, perangkat roja dan perangkat khauf sekaligus. Setelah kita sholat bisa kita baca istighfar, i'tiraf, pengakuan. Tapi di satu sisi lain juga kita selipkan, ya, ibadah kita pasti diterima oleh Allah gitu. Begitu pun tobat gitu juga gitu. Gunakanlah kacamata roja ini tadi, ya. Setiap dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita bertobat kepada Allah pasti dimaafkan. Tapi selipkan sedikit khauf, takut dosa kita belum diterima oleh Allah, belum diampuni oleh Allah. Agar apa? Agar kita memiliki batas, ya, memiliki batas. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini. Kita tahu pagar kita tahu batas diri kita gitu. Agar tidak berlaku tughyan, ya, berlaku sewenang-wenang gitu. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Yuk kita buka surat 23 ayat 60. Oh, bentar ya, ibu saya telepon. Assalamualaikum, Mak. Mohon, Mak. Mohon. Saha nu maot, Pak? Ini ke Bandung jam 10.
Mohon. Ya insya Allah ya. Ya. Nuhun. Ya siap. Mohon milu. Ya oke. Mungkin jeung Kiai Lukman dong. Jeung Kiai Lukman. Ya keur ngaji ya. Ya siap. Nuhun manun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman ya. Oke, kita lanjutin ya. Silahkan dibuka ayat 23 ayat Mukmin. Suratnya surat 23 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wazilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yu'tuna, yang telah mengerjakan kebaikan, yang telah diperintahkan, wa qulubuhum, dan hati mereka wajilatun, dipenuhi rasa takut, ya. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka semua akan kembali kepada Rabbnya. Jadi dalam surat Al-Mu'minun ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semua terkait hati yang harus kita genapi ketika kita melakukan kebaikan dengan dua ini, khauf ataupun roja itu tadi. Ya jangan sampai jomplang. Karena banyak orang yang jomplang, teman-teman ya. Jomplang tuh gini, ya. Cuma lah saya ibadah juga gak bakal terima, saya mah apa tuh. Jangan begitu juga. Itu merendahkan, namanya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada perasaan seperti itu gitu. Teman-teman jalan aja terus ya. Apa? Enggak, ayo mau ngaji dulu nak. Kamu ya udah kamu tidur ya. Ya udah kamu tunggu di sana tuh. Ayo lagi ngaji dulu ya. Oh, ke Hanif aja. Oke teman-teman, satu lagi farroja'u, maka adapun roja, nazaru ila si'ati rahmatillahi ta'ala. Nah roja itu ya ketika kita mampu melihat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah beyond accounting, sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang tidak terhitung oleh kita. Ternyata kita banyak sekali diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk teman-teman, kita flashback ke belakang dengan masa lalu kita, dengan kesalahan kita, dengan ego kita, dengan berbagai macam hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Sampai sekarang hidup kita fine-fine saja ya, hidup kita baik saja. Bukankah ini adalah rahmat dari Allah, teman-teman? Kalau misalnya ya mau apple to apple, kesalahan kita dibalas langsung oleh Allah saat ini, tentu saja hidup kita lebih dari ini. Ya fakohnya lebih dari ini. Ya fakohnya kita itu ada latifnya Allah. Dalam hikam itu jelaskan. Ya fakohnya kita masih diselimuti oleh latifnya Allah. Artinya kesulitan hidup yang kita alami ya adalah bentuk kasih sayangnya Allah itu juga sebenarnya gitu ya. Nah ketika teman-teman melihat hidup dengan pandangan rahmat, irlah roja, harapan gitu loh. Jadi yang kita pandang adalah rahmatnya Allah aja gitu. Karena kita sudah tahqiq itu sudah benar-benar merasakan kalau berlaku adil. Nah, jadi jangan kita minta keadilan Allah, karena kalau kita minta keadilan Allah habis hidup kita. Minta rahmatnya Allah. Ya minta rahmatnya Allah.
dan kita sudah mengalami gitu fase-fase babak belur itu gitu. Fase-fase kita dihantam oleh takdir, dan sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah gitu. Yuk kita lihat yuk ayat 12 teman-teman ya. Surat 12. Surat Yusuf. Ayatnya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Innahu la yay'asu min rawhillahi illal qaumul kafirin illal qaumul kafirun. Ya baniya, wahai anak-anakku. Nah, ini ayahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf teman-teman, ada yang masih ingat pelajaran madrasah? Idhabu, pergi. Fatahassasu, maka carilah berita tentang Nabi Yusuf. Wa akhihi, dan saudaranya. Wala tay'asu min rawhillah. Innahu, sesungguhnya, la yay'asu min rawhillah, orang yang kafir, orang-orang yang terputus dari kemurnian. Teman-teman pasti pernah mengalami satu fase dalam hidup bening. Emang ngelag teman-teman? Ngelag gak? Masa sih ngelag? Masih ngelag sekarang? Masih ngelag ya sekarang? Oh, udah aman. Ya. Sampai mana tadi teman-teman? Sampai mana? Sampai mana tadi teman-teman? Biar bisa saya ulangi. Oh, kafirun. Gini. Ya bani yadhabu, wahai anak-anakku, fatahassasu min Yusuf. Carilah berita tentang Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah gambaran kebeningan diri kita. Dan kita pernah mengalami fase kebeningan ini dalam hidup. Ya. Kadang teman-teman merindukan apa? Ngelag ya sekarang? Masih lag teman-teman? Oh, udah bagus, tuh bagus kata Teh Herin ya. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam, oke teman-teman, adalah fase dimana kita simbolisasi fase dimana kita akan kebeningan hidup. Kemudian kita dekat sekali dengan Allah ya. Sebelum kita kenal dunia, sebelum kita dikendalikan oleh ego kita, sebelum kita dikendalikan oleh nafsu kita, dimana hari-hari yang kita habiskan adalah bersama dengan Allah. Kita ngalamin fase itu tuh, fase dimana kita lalu setelah kita mengenal dunia, kita terjebak oleh ego, terjebak oleh nafsu, ditimpa oleh berbagai macam takdir. Sekarang kita menjadi seorang ayah ya. Kita sekarang menjadi seorang ibu ya. Seolah-olah hidup tuh penuh dengan penderitaan. Masih lag teman-teman? Masih nge-lag ya sekarang?
Oh masih. Kok aneh sih. Udah. Ya. Ya. Oke. Masih nggak nih? Ini penting soalnya kalau teman-teman terputus koneksi, teman-teman nanti nggak ini apa nggak ya, harus ganti handphone teman-teman ya. PT-PT aja lah ya, PT-PT gocap-gocap kebeli kali handphone agak bagusan ya. Ya, oke teman-teman ya, ini nih poin pentingnya nih ya, ayat ini ya simbolisasi dari apa? Simbolisasi dari kejernihan diri kita yang disimbolkan oleh Yusuf ya, teman-teman pernah mengalami dalam hidup kita kebeningan ya, teman-teman tuh deket sekali dengan Allah ya, deket sekali dengan Allah. Nah ketika teman-teman mengenal dunia, mengenal ego, dikendalikan oleh syahwat kita, lalu teman-teman menghadapi berbagai macam penderitaan-penderitaan yang akhirnya semakin menjauhkan kita dengan Allah, teman-teman mulai teringat kembali memori itu tuh, memori saat kita dekat dengan Allah. Diri kita yang soleh seperti itu kayaknya tidak bisa terjamah lagi oleh diri kita nih. Dan kita ingin kembali pada masa itu. Masa sih ngeleng-ngeleng terus? Coba teman-teman yang ngelag keluar dulu ya, ke bawah, ke atas dulu coba. Aman ya? Oke teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman ya ingin mendapatkan momentum kebeningan itu. Nah, ingin mendapatkan momentum itu gitu ya. Nah sebenarnya momentum itu bisa kita dapatkan kembali ketika apa? Ketika kita berada dalam roja ini tadi. Karena dilanjutin di ayatnya, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, yang berputus asa kecuali mereka yang kafir. Kafir ini apa? Terputus koneksinya dengan Allah, yang adalah kebutuhan hidupnya. Yang dia lihat hanyalah kekerasan, kekejaman hidupnya. Dia tidak melihat di situ ada rahmat Allah gitu. Ya teman-teman, pandangnya rahmat Allah, teman-teman akan mendapatkan kebeningan itu lagi. Dengan apa? Dengan kacamata roja itu tadi. Ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami ya ayat ini tuh, ya, simbolisasinya tuh. Ya, jadi teman-teman jangan merindukan momentum itu, ya, jangan merindukan momentum itu lagi. Momentum itu bisa kita ciptakan saat ini. Karena momentum itu sudah lewat. Dia hanya memberikan bekas kenangan aja. Dan kenangan itu bisa kita ciptakan saat ini. Kita bisa menemukan Yusuf kita kembali. Kita menemukan Yusuf itu kembali. Ya teman-teman paham ya? Caranya Gus, itu tadi tuh caranya ya. Nazaru ila si'ati rahmatillah, melihat tentang rahmatnya Allah yang begitu dahsyat, yang senantiasa menghampiri diri kita. Jadi cara mengembalikan Yusuf dalam diri kita adalah dengan melihat rahmat Allah yang sampai detik ini tidak pernah putus dalam hidup kita. Sebenarnya, oke teman-teman ya, Yusuf itu tidak pernah hilang.
Dia tuh ada saat ini gitu bersama dengan kita. Artinya Yusuf itu tidak pernah hilang gitu loh. Tinggal kita temukan kembali aja. Ya itu tadi, melihat rahmat Allah yang banyak pada diri kita. Ya. Nanti teman-teman saya ajarin makom syukur. Nah di makom syukur itu teman-teman sebenarnya tidak sedang kehilangan apa-apa. Jadi dipisahkan untuk semakin merindu. Ya. Dipisahkan untuk semakin merasakan kerinduan. Ya. Masih ngelag ya teman-teman? Nah, udah tuh ya. Sebenarnya dipisahkan teman-teman nih dari ya ini proses kerinduan tuh gini. Ini kita nih teman-teman ya. Nah, oke. Lalu kita mempunyai masa lalu kita yang soleh, pakai peci lah ya kemarin ini. Jadi kita yang dulu nih, Abah Tito yang dulu, Uda Peri yang dulu, Teh Yanti yang dulu, saya yang dulu berada dalam susah bikinnya ya. Berada dalam kejernihan. Lalu saat ini kita menghadapi apa ya, berarti sekarang kita menghadapi apa? Menghadapi syahwat, menghadapi ego, menghadapi kekerasan hidup, menghadapi ini dan itu. Akhirnya kita merindukan momentum ini kan, ingin mengembalikan. Sebenarnya teman-teman ya, kita pun masih dalam naungan ini gitu loh. Masih berada dalam naungan ini sama gitu. Kita tuh hanya dijauhkan untuk semakin merindu, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dijauhkan dulu kan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam dijauhkan dulu tuh. Ternyata setelah dijauhkan, Nabi Yusuf ini mendapatkan apa? Mendapatkan berbagai macam kedudukan gitu loh. Nah teman-teman, kedudukannya apa? Apa yang teman-teman sekarang miliki ya, jangan ingin dihilangkan itu. Itu adalah kemuliaan dari Allah, rahmat dari Allah. Tinggal teman-teman kapitalisasi aja ini semua. Untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Dengan aja makom juhud namanya. Dengan apa? Nanti dengan makom syukur gitu. Jadi teman-teman tuh tidak pernah lepas dari sini sebenarnya. Nah teman-teman lepas dari sini ketika apa? Teman-teman dengar ceramah-ceramah yang mendeskripsikan diri kita, mengerdilkan diri kita. Akhirnya teman-teman tidak merasa soleh lagi gitu loh. Padahal teman-teman ya udah di sini kok. Ini perjalanan, ya. Ini perjalanan gitu. Dipisahkan untuk semakin merindu gitu. Ya, paham ya? Dipisahkan untuk semakin merindu. Oke, asik kan? Ya itu tadi. Ya sama kayak gitu. Alastu birabbikum. Ya teman-teman jangan pernah merasa inferior. Teman-teman tuh masih soleh, ya masih seperti yang dulu kok. Ya. Masih seperti yang dulu. Si pohon nambah lain disepil juga. Nantilah perlahan-lahan udah. Kayak judul lagu. Ya Kang Wahmi bikin tuh judul lagu ya. Nantilah kalau sepil-sepil nama-nama nabi itu ya, insya Allah kita akan bahas di kitabnya Ibnu Arabi. Itu cakep beliau. Aku masih seperti yang dulu. Sebenarnya itu tadi. Ini rahasia ya, jadi bocorin. Ketika kita jauh dari Allah adalah bagian dari rahmatnya Allah juga. Oke. Ya, bagian dari rahmatnya Allah juga. Ya, Allah tidak pernah jauh dari diri kita gitu, teman-teman. Itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Udah mah ilusi,
teman-teman salah dengerin pengajian gitu loh. Nah, kita masuk lagi ke halaman 73 teman-teman. Oke. Anna roja'a, sesungguhnya roja la yatahaqqaqu, tidak akan terrealisasi dalam diri kita ya, illa ma'al khaufi, kecuali dibarengi dengan khauf gitu ya, kecuali dibarengi dengan khauf. Li'anna roja'a, karena sesungguhnya roja bila khaufin, tanpa adanya khauf, amnun, merasa aman namanya, merasa secure, aman. Kama anal khaufa, sebagaimana khauf, la yatahaqqaqu, tidak akan terrealisasi illa ma'a roja, kecuali dibarengi dengan roja. Li'anal khaufa, karena sesungguhnya khauf bila roja'in, tanpa adanya roja, qanutun. Apa itu qanut? Qanut itu frustasi, imperial. Wa ya'su, putus asa, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ya, kedua hal ini harus ada terus menerus dalam diri kita. Denyut ketakutan, denyut harapan ya, harap-harap cemas lah ya, harap cemas itu selalu harus ada dalam diri kita, tidak boleh jomplang, karena kalau jomplang bahaya teman-teman ya. Yuk kita buka surat 39 teman-teman sekarang. Ya, mudah-mudahan nggak ngelag lagi ya. Soalnya kalau ngelag itu saya bingung ngejelasin harus dari mana lagi gitu. Ayat 39 teman-teman ya. Jadi kalau ngaji sama saya, teman-teman harus sediakan mushaf. Surat Az-Zumar, ayatnya ayat 53. Ya, dan hati gas terus, jangan dengerin orang. Nah, udah, orang cuma bisa ngomong, kita yang bisa melakukan gitu. Jangan dipikirin orang mau ngomong apa, kayak bodo amat. Nah, teman-teman harus punya ilmu bodo amat, jangan semua didengerin. Kalau semua didengerin capek ya, capek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Ini adalah ayat keseimbangan ya teman-teman ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka wahai Rasulullah, kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, kepada mereka yang telah melampaui batas. Jadi kalau punya dosa tuh nggak nanggung ya, kalau punya dosa tuh nggak nanggung. Asrafu ala anfusihim masalahnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya dengan ayat ini teman-teman ya, teman-teman itu aman, tidak merasa terancam dalam hidup. Ya. Tidak merasa jauh, tidak merasa teman-teman itu kurang gitu. Jangan, karena ayat ini tuh jaminan. Teman-teman masalahnya lebih senang ngedengerin orang dibandingkan ngedengerin Allah. Tandanya teman-teman lebih dekat sama orang daripada sama Allah. Kata Allah apa? La taqnatu mir rahmatillah. Ayat Az-Zumar 53 dan 54. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah sampai kalian berputus asa dari rahmatnya Allah.
Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ya mengampuni dosa sekalian semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Menggunakan dua asma yang luar biasa ini teman-teman. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi teman-teman curhat, Pak Ustadz, ya saya dulu begini, saya dulu begitu. Apakah Allah akan mengampuni? Ya Allah yang langsung menjanjikan kok ini. Ya, bukan saya yang menjanjikan, bukan saya yang ngasih angin sorga, tapi Allah sendiri yang memberikan informasi. Seburuk apapun dosa di masa lalu kita, sekelam apapun ya masa lalu kita, ketika kita bertobat dan tobat kita bersungguh-sungguh teman-teman semua, lalu kita istiqomah di tobat kita, ya kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya dosa kamu di masa lalu itu sudah diampuni gitu. Wa anibu. Nah, ini wa anibu itu adalah makom lanjutan setelah kita tobat dengan apa? Dengan ngaji sebenarnya wa anibu itu. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kemudian wa aslimu. Nah, ini jalan tasawuf teman-teman, wa aslimu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi dengan ayat ini teman-teman semuanya ya, harusnya teman-teman merasa aman. Teman-teman harusnya merasa apa? Merasa sedang diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, teman-teman pernah selingkuh, kayak pernah melakukan ini dan itu, perbaiki hubungan dengan istri kita, perbaiki dengan pasangan kita, lalu kita bertobat kepada Allah. Udah aman teman-teman ya, aman. Terus jangan diulangi lagi yang pernah kita bahas lebih dalam makom tobat. Nah di situ teman-teman akan mendapatkan Yusuf kembali, kebeningan jiwa kembali. Ya, akan mendapatkan kebeningan kembali. Saya jamin teman-teman ya, akan mendapatkan kebeningan ini lagi. Ya. Apakah tanda-tanda bahwa kita telah diampuni? Tanda-tandanya teman-teman suka kepada kebaikan dan teman-teman dibuat istiqomah. Itu tanda-tanda yang paling menguat dari tobat kita diterima oleh Allah. Dan teman-teman jangan dipikirin tobat kita diterima atau enggak, itu adalah tugasnya Allah. Tugasnya kita adalah bertobat. Gitu. Ya. Teman-teman paham nih ya skemanya. Jangan memikirkan tobat kita atau diterima atau tidak. Teman-teman tugasnya adalah bertobat. Paham ya? Teman-teman tugasnya hanya bertobat. Diampuni atau tidak itu adalah urusan Allah. Tapi di ayat ini jelas, ketika kita bertobat, bersungguh-sungguh mengerjakan kebaikan, lalu kita istiqomah dalam kebaikan, pasti diampuni gitu. Nah masalahnya teman-teman lebih senang ngedengar orang lain dibandingkan ngedengar Allah gitu. Teman-teman merasa bersalah lagi, merasa ini lagi, merasa nggak pantas lagi ya. Akhirnya teman-teman nggak pernah maju dalam spiritual, kayak dalam ketaatan di situ-situ aja, stuck namanya ya. Teman-teman udah maju gas ya, gas aja udah. Wong ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat harus seimbang ya, harus seimbang. Ya insya Allah. Nah nanti roja ini akan diperdalam lagi. Kita nanti ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Nanti diperdalam lagi nih. Insya Allah kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin ya, 4 jilid teman-teman tuh ya. Habis lah insya Allah 4 tahun tuh habis tuh Ihya Ulumuddin ya. Ya nanti insya Allah diperdalam lagi. Emang ini nanya apa itu butterfly itu? Saya nggak baca.
Jika kita tidak dimaafkan oleh orang yang pernah kita sakiti, gimana Ustaz? Ya, yang penting kita sudah ngasih, kita sudah meminta maaf. Dia mau maafkan mau tidak ya salahnya gitu. Ya, aku sudah meminta maaf kepadamu. Engkau mau menerima maafku atau tidak, itu kembali pada dirimu. Tapi teman-teman semua ya, salah satu tanda ya, kenapa kita tidak dimaafkan oleh orang yang pernah kita sakiti, kita masih memendam dendam kepada orang yang pernah kita sakiti. Tandanya tuh masih ada orang-orang yang pernah nyakiti kita tidak memaafkannya. Akhirnya ada orang juga yang pernah kita sakiti, dia tidak memaafkan diri kita. Langkah konkretnya seperti apa? Maafkanlah semua yang pernah nyakiti kita gitu. Kalau bisa doain yang baik-baik, sebagaimana kita pun ingin dimaafkan gitu loh. Jadi kita jangan picik, kita ingin dimaafkan tapi kita tidak memaafkan gitu. Jangan seperti itu. Ya, kita memaafkan dulu, pada akhirnya orang-orang yang pernah kita sakiti juga akan memaafkan kita gitu. Subhanallah, 4 tahun. Maksudnya gimana? Hikam aja ada, hikam mah udah berjalan, Kang. Ya, hikam sudah berjalan. Ya, itu jadi nih saran saya teman-teman ya. Kalau teman-teman doa, ya, doain juga orang yang pernah nyakiti kita. Doain baik-baik, doain yang baik-baik. Karena gini teman-teman ya, dalam satu hadis nih, jika jadi begini, ada satu doa, yang doa itu bila sitrin wala hijab, langsung diterima oleh Allah. Doa siapa? Doa orang yang dijolimi. Nah, ketika kita dijolimi sama orang, doakanlah yang baik kepada orang yang menjolimi kita. Karena doa itu, ya doa baik yang kita panjatkan kepada Allah, kepada orang tersebut, itu kan langsung diterima sama Allah. Dan sebelum dikasih ke orang tersebut, akan dikasih pada diri kita sendiri gitu loh. Ya, sebelum doa itu dikasih sama orang itu, doa itu akan dikasih dulu ke kita. Maka doain yang baik-baik agar kebaikan itu nempel pada diri kita gitu. Karena kalau kita minta langsung sama Allah itu banyak sekatnya. Dilihat dulu nih, makanannya haram gak, bajunya haram gak gitu. Kalau haram ya lama prosesnya, ya banyak sandungannya. Nah, ada satu fase di mana kita mempunyai ibarat doa kita tuh dikawal sama polisi gitu, polisi malaikat gitu ya. Dikawal tuh. Jadi macet-macet terabas aja. Ada fatwalnya. Saat apa? Saat kita dizolimi. Saat kita dizolimi doain yang baik-baik. Gitu ya. Cara ngehack doa tuh. Terlalu sakit untuk dimaafkan, tapi lebih sakit lagi kita tidak memaafkan. Ya, golden ticket ya, dipakai for rider tuh betul. Kalau pas kejadian nggak kuat. Kalau saya pribadi teman-teman ya, ketika ada yang nyakitin saya gitu ya, ngomongin segala macam, saya tuh selalu melihat, ya saya pantas digituin. Ya saya tuh pantas digituin. Bisa ada orang ngomongin kita nih, saya selalu ngomong dalam diri saya pribadi, saya tuh sebenarnya lebih dari itu loh. Itu masih baik. Ya itu masih baik sebenarnya. Ya, misalnya orang ngomongin kita jolim, ngomongin kita tolol, ngomongin kita bego, ya, ngomongin kita apalah gitu ya, saya cuma bisa ngucap dalam hati, oh masih mending, itu masih baik loh. Kenapa? Dia tidak tahu keburukan kita yang sepenuhnya, ya kan? Itu masih baik gitu loh teman-teman. Ya, ya kan? Ya udah gitu. Ya.
Puncak ketawidan itu seperti apa? Pengennya kayak gimana, Kang? Jadi masih baik sebenarnya, udah ada orang ngatain goblok, ngatain tolol ya, masih baik gitu, alhamdulillah ya, orang tersebut nggak tahu aib gua semuanya gitu. Teh Seri ya, Teh Seri ini bentar ya, ini Teh Seri penting nih. Ustaz, bagaimana cara menolong orang tua yang meninggal yang tidak baik? Teh Seri, nanti hubungi saya kasih zikir, namanya zikir fida atau ataqo sugro namanya. Baca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Teman-teman tuh wajib tuh sebenarnya untuk membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali untuk orang tua kita. Itu hadiah terbaik yang bisa kita persembahkan untuk orang tua kita. Jadi kita baca 70.000 kali kalimat la ilaha illallah, namanya ataqo sugro, lalu kita persembahkan kepada orang tua kita. Itu adalah hadiah yang terbaik yang dipersembahkan oleh anak kepada orang tuanya. Karena ataqah itu pembebasan dari apa? Dari neraka tuh. Ya, kalau mau nanti saya kasih 70 sehari, enggak dicicil ya, sehari 70.000 oleng teman-teman, nanti jangan. Kalau dipitnah, respon terbaik kita apa, guru? Sukut, diam, jangan bereaksi, diam aja udah ya, diam ya. Ketika dipitnah, diam aja, diam ya. Kalau ortunya kalau ortunya non muslim bagaimana? Nah, ini ada pembahasan khusus ya, Kalau kena fitnah dari orang yang udah tersebar luas di masyarakat, kitanya ngefitnah atau kita yang difitnah nih? Kalau kita ngefitnah, maka kita harus cross check kembali ya, kita bikin bikin kabar lagi, namanya kompresi pers ya, bahwa aib yang dulu pernah saya sebarkan kepada Anu bin Anu itu tidak benar, semuanya bohong, itu adalah bikinan saya sendiri gitu. Membersihkan nama baiknya ya, klarifikasi namanya ya. Kalau kita dipitnah, diemin aja ya, udah ya, diemin aja. Spill di grup Ustadz, hadiah untuk ortu. Siap, insyaallah Ustadz, nanti ada caranya. Teh Daniati ya, ada caranya, ada doanya ya, tenang aja, tenang, nanti dikasih ya teman-teman, nanti dikasih kayak gitu-gituan mah ya. Ya, nanti dikasih. Yang penting untuk diri kita sendiri ya, yang paling penting untuk diri kita sendiri. Melempar asbak sama orang yang fitnah kita, Ustaz, dimin aja, dimin. Teman-teman ya, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman ya. Saya tuh pernah fitnah sama saudara saya sendiri. Mungkin Isep tahu, dan saya pernah cerita ini juga ya. Itu ya, fitnahnya sampai sekarang tuh masih ada di berita online. Saya nggak pernah nyuruh dia untuk menghapus. Dan ketika ketemu saya masih senyum, masih ketawa, masih cipika-cipiki gitu. Ya nggak ada rasa gimana. Sampai orang tua saya kesel, sampai istri saya kesel. Kok kamu bisa begitu ya? Kamu difitnah, digunjing, ya sampai mubahalah dulu itu. Kok kamu bisa sih tetap senyum ketemu orang itu, masih tetap kamu peluk gitu? Kamu tuh bodoh apa gimana? Itu kata orang tua saya itu. Kamu tuh bodoh apa gimana sih? Kok masih bisa tersenyum ngelihat orang kayak gitu? Ada tuh, masih ada kalau nggak salah, berita orang tuh masih ada kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah minta dia untuk hapus, dia minta aja. Karena bagi saya setiap keburukan akan kembali, setiap kebaikan akan kembali, gitu. Jadi jangan direspon, dimin aja teman-teman ya. Itu saya yang tadi saya bilang,
dapetin rasa kayak guru itu gimana? Biasanya ajanya beneran, bukan ya beneran biasa aja, beneran. Saya tuh memandang ya berita ketua DKM tuh, Isep tahu tuh. Ya siap ya, bener namanya berita ketua DKM masih Agung At-Thohir ya. Saya nggak berharap dia gimana gitu, enggak, biasa aja. Nggak berharap dia kualat, enggak, saya nggak ada kayak gitu. Biasa aja, asli saya biasa aja gitu, karena saya memandang diri saya tuh lebih dari itu. Ketika dia ada yang menginformasikan kayak gitu, berarti masih baik gitu. Itu cara pandang saya terhadap diri saya sendiri ya. Jadi kalau saya tuh tipikal orang yang dipuji biasa aja, ketika direndahkan biasa juga gitu. Ketika kita dipuji nih, saya dipuji, ya saya tidak seperti itu gitu. Ketika kita dihina juga lebih dari itu gitu. Biar teman-teman mempunyai keseimbangan jiwa namanya, tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Karena alangkah bodohnya teman-teman ketika teman-teman hidup dari masa kecil sampai sekarang, yang tahu teman diri kita kan diri kita sendiri nih. Oke? Ya. Terus kita goyah oleh pendapat orang yang baru kenal kita sehari 2 hari. Terus kita goyah, gundah gulana gitu. Itu bodoh namanya. Yang tahu diri kita kok kita bisa mempercayai omongan orang yang baru kenal sama kita sehari 2 hari. Kan itu alangkah bodohnya gitu. Nah. Ya, dimin aja teman-temannya, dimin. Karena jawaban terbaik ketika kita difitnah adalah sang waktu. Ya. Jawaban terbaik ketika kita difitnah adalah sang waktu. Biarkan waktu yang menjawab. Jadi teman-teman nggak usah klarifikasi, kecuali teman-teman pejabat publik ya, harus klarifikasi. Tapi kalau orang biasa ya udahlah, dimin aja. Nah. Apakah semua kebenaran akan terungkap? Enggak di dunia kok teman-teman, banyak kebenaran yang tidak diungkap di dunia itu banyak. Dalam Quran tuh yauma tublas sarair, pada hari ini kebenaran rahasia-rahasia akan terungkap. Saat apa? Di akhirat. Yauma tublas sarair. Karena memang dunia ini adalah darul imtihan teman-teman ya, tempat ujian. Teman-teman sadar itu dah ya, dunia itu adalah tempat ujian. Ketika kita diuji ya memang tempatnya. Ya. Dunia itu tempat ujian. Kalau teman-teman diuji memang tempatnya. Kalau teman-teman nggak mau diuji memang bukan di sini. Ya, terus saya sadar ya, dunia itu adalah tempat ujian. Namanya darul imtihan. Ya Allah, ini nama akunnya serem amat. Ada nama akun seperti itu. Kalau semuanya indah nanti lupa cara berdoa. Ya benar tuh, ketum kita Gusti. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya insya Allah jam 10 yang dari Bogor berangkat ke Bandung. Ya mudah-mudahan sih nyampe sore ya. Sore udah nyampe gitu ke Bandung. Terus yang dari Bandung mudah-mudahan bisa merapat semuanya ke Bandung ya, ke rumah Kang Abiyu ya di Bandung. Nanti kita ketemu di Bandung ya, insya Allah nanti kita ngaji tematik seputar apa, seputar Ramadan ya teman-teman. Ramadan tuh udah mau habis nih, tinggal 15 hari lagi, nggak kerasa kan. Nah 15 hari ini kita berharap bisa kita manfaatkan dengan maksimal, sehingga ya kita mendapatkan banyak kebaikan gitu ya, sehingga kita mendapatkan banyak keberkahan seputar THR. Singkatan apa tuh? Ada THR dah,
taufik, hidayat, dan rahmat ya. THR itu taufik, hidayat, dan rahmat. Tentang itikaf Ustadz ya, insya Allah nanti juga kita bahas. Enggak, bukan tentang itikaf ya. Tentang apa? Tentang bagaimana puasa itu sarana agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ruhaniyah, spiritual kita meningkat. Lalu outputnya adalah ijtimaiyah, sosial kita semakin bagus. Jadi antara hablum minallah, hablum minannasnya bagus. Dan puasa adalah madrasah, tempat penggemblengan kita untuk mendapatkan itu. Jadi salah satu indikasi kita berhasil dalam puasa kita meningkat 3 itu. Ruhaniyah kita meningkat, terus akhlak kita meningkat, dan yang ketiga adalah sosial kita semakin meningkat. Nah, itu indikasinya tuh. Kalau teman-teman nggak ada penambahan dari itu, jangan beli baju lebaran ya, jangan beli baju lebaran, jangan beli kue, jangan, karena mubazir. Cuman seremonial doang ya, puasa cuman seremonial doang, nggak usah beli baju lebaran teman-teman. Kalau itu ada yang meningkat, ruhaniyah kita semakin meningkat, akhlak kita semakin bagus, sosial kita semakin bagus. Nah, boleh beli baju lebaran. Teman-teman kita banyak tuh yang jual baju lebaran. Nah, teman-teman belilah ya, ke teman-teman sendiri juga, jangan beli ke yang lain. Beli ya, di jamaah kita juga gitu. Lebaran ini nggak lewat depan rumah. Ya, teman-teman jangan beli baju lebaran tuh kalau tiga nggak dapat 3 ini. Nah, insya Allah malam kita akan bikin. Tadi ini pikirannya out of the box banget ya, bikin partai politik. Enggak ada kepikiran sama sekali. Saya mau bikin Sunda Empire aja ya. Tadilah jadi sektarisnya ya. Beli baju rampingan, jangan lebaran mirip daster. Benarkah kalau namanya umum bukan Arab nanti panggilannya akhir? Enggak gitu juga, enggak seperti itu. Jika kita harus memilih mana yang harus diprioritaskan, abdulminallah atau abdulminallah, ya tergantung konteksnya, tergantung keadaannya ya. Nanti susah teh bilang ngajinya kalau saya jadi ketum partai ya, harus pakai prosedural kalau pengen ketemu. Jangan, ya udah gini aja lah ya, saya udah nggak mau apa-apa teman, pengennya gini aja, udah ngajar ya, paling bikin yayasan itu aja sih, bikin tempat pesulukan itu aja saya. Nah, kalau ada yang masuk grup teman-teman enggak, saya nggak mau nyalek, dilarang sama guru saya masuk politik gitu. Oh iya, enggak. Nih teman-teman, kalau yang masuk grup ya 083873344369 tuh. Nanti cantumin nama, alamat sama pekerjaan ya. Doain kita ya, kita mau berangkat ke Bandung jadi anggota DPR RI. Enggak cocok, lagian saya nggak cocok begituan. Jadi anggota majelis aja ya. Oke teman-teman semua ya, kita nanti malam ketemu lagi. Siap, udah jadi ikut nggak? Belum ada SK? Maksa. Ya siap Teh Nurul rumahnya di mana? Di Jakarta ya? Di mana? Di Jawa ya kalau nggak salah ya. Ya teman-teman, saya berharap yang dari Bandung bisa merapat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti setelah Id kita ngaji nanti di Jogja insya Allah ya. Doain teman-teman. Kemarin kan udah tuh di Jawa Timur, Jawa Tengah kan belum, nanti insya Allah di Jogja.
mau dimodalin seperti Bandungnya di mana, di daerah apa sih Sep? Saya lupa lagi ya, daerah apa sih? Surabaya Ustaz. Ya insya Allah bro. Ya nanti ngaji di ini aja setelah Ramadan, di Jogja. Nabung deh sekarang, nabung 1.000 sehari itu lumayan kan. Nanti ada progres. Allah kan ngeliat progres ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, tidak kurang satu apapun. Nah, nanti kemudian ikut ke Jogja ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Bahagia ya, jangan sedih-sedih teman-teman ya, meskipun belum kebeli baju lebaran ya, jangan sedih-sedih ya, happy aja terus ya. Happy itu adalah ibadah loh ya. Ntar belum doa, nanti malam doanya ya sekalian ya, jadi harus ngaji sampai malam, jadi ngaji doanya malam. Oke teman-teman semua ya, terima kasih banyak. Tahu aja. Ya udah ya, kita nangis bareng kalau kata Abah Dito. Oke teman-teman ya, saya akhiri ya.